teknis lomba HSTC babak penyisihan. Yang keempat, demonstrasi cara menggunakan aplikasi untuk lomba. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, dokumentasi. Yang ketujuh, penutupan. Untuk membuka technical meeting sore ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Raditya selaku Wakil Koordinator Pelaksana Acara PRPN 2024. Kepada Kak Raditya, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, PLT Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Direktorat P2 Humas DJP. Selamat siang, Bapak Dedi Rahman Wijaya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran 461 tim yang sudah mendaftar sebagai peserta High School Text Competition 2024, yang tentunya berasal dari berbagai sekolah terbaik dari segala penjuru di Indonesia ini. Perkenalkan, saya Raditya Wicaksana selaku Wakil Koordinator Pelaksana dengan ini menyambut secara hangat dan bangga para peserta HSTC 2024. HSTC merupakan salah satu rangkaian utama Pekan Raya Perpajakan Nasional atau akrab disebut dengan PRPN yang merupakan agenda tahunan kami dari Pusat Studi Perpajakan PKN STAN. Dalam kesempatan kali ini, PKN STAN menggandeng Direktorat Jenderal Pajak untuk mengadakan High School Tax Competition tahun 2024 dengan tema Fortifying Indonesia's Future Tax Resilience Amid Global Uncertainty. Tentunya dengan mengikuti rangkaian HSTC ini, adik-adik sekalian sudah turut berkontribusi untuk membangun kesadaran akan pentingnya peran pajak bagi pembangunan bangsa. Dan besar harapan kami, adik-adik sekalian dapat menjadi pionir untuk memberikan edukasi perpajakan bagi masyarakat di luar sana. Technical meeting dilakukan dalam rangka menjelaskan dengan sejelas-jelasnya mengenai petunjuk teknis pelaksanaan lomba. Technical meeting HSTC akan dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang mana technical meeting pertama dilaksanakan secara khusus untuk babak penyisian, sedangkan technical meeting kedua dilaksanakan untuk menjelaskan khusus untuk babak semifinal dan final. Saya, selaku Wakil Koordinator Pelaksana PRPN, berharap HSTC berjalan dengan lancar dan diikuti secara sportif oleh seluruh peserta. Kami tahu adik-adik sekalian adalah insan yang tangguh. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi juara merupakan yang terbaik dari usahanya sendiri dan layak mendapatkan apresiasi atas hal tersebut. Penutup dari saya mungkin, berikan aku 10 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semangat mengikuti HSTC 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pembacaan teknis lomba HSTC babak penyisihan. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ketentuan teknis untuk babak penyisihan lomba HSTC 2024. Bagian A, deskripsi. Babak penyisihan akan dilaksanakan dengan sistem online atau daring. Babak Izin, ini terdiri izin dari panitia. 100 soal pilihan ganda dengan kategori easy, medium, dan odds. Mohon suaranya terlalu kecil, bisa diperbesar. Terima kasih. Maaf, dipotong. Terima kasih. Baik, setiap peserta dapat bekerja sama dengan tim masing-masing dan mengatur strategi manajemen waktu yang baik.
Bagian B, ketentuan dan peraturan umum. Setiap tim harus berada dalam satu ruangan yang sama. Tim peserta dilarang untuk berada di tempat umum, seperti kafe dan atau restoran. Setiap peserta harus memastikan jaringan dalam keadaan bagus. Bila perlu, sediakan cadangan kuota untuk berjaga-jaga apabila terjadi kendala jaringan. Panitia tidak menerima keluhan mengenai masalah jaringan. Jika ada anggota tim yang terlambat, anggota tim tersebut tetap dapat mengikuti babak penyisihan tanpa mendapat tambahan waktu. Jika ada anggota tim yang berhalangan mengikuti babak penyisihan, tim tersebut tetap diperkenankan mengikuti babak penyisihan dengan sisa anggota yang tersedia. Setiap peserta dilarang bekerja sama dengan pihak lain atau tim lain. Setiap tim wajib mematuhi segala hal yang telah diatur dan ditentukan oleh panitia. Peserta atau tim yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib akan didiskualifikasi. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagian C, mekanisme perlombaan. Setiap tim akan diarahkan menuju breakout room masing-masing. Setiap tim wajib melakukan presensi pada laman yang disediakan oleh panitia dan memutarkan kamera secara perlahan untuk menunjukkan keadaan sekitar sebelum mengerjakan soal. Presensi hanya diisi oleh ketua tim masing-masing. Setiap tim akan memperoleh password untuk mengakses paket soal melalui laman yang akan disediakan oleh panitia. Seluruh tim harus login ke sistem ujian daring tepat waktu dengan menggunakan satu device. Peserta dapat mengerjakan paket 100 soal pilihan ganda hanya dalam rentang waktu 75 menit dan sudah termasuk submit jawaban. Jika waktu pengerjaan telah habis, jawaban akan otomatis tersimpan dan terekap hasilnya. Peserta dilarang membuka referensi, catatan, buku, atau sumber lainnya. Peserta dilarang meminta dan atau menerima bantuan pengerjaan soal, baik dari pihak manapun tanpa terkecuali, baik itu pendamping maupun pihak lainnya. Pengerjaan soal babak penyisihan dilaksanakan serentak pada hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Materi perlombaan meliputi pengantar perpajakan, yaitu ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Pengantar kepabeanan dan cukai, pengantar pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pengumuman 12 tim yang masuk ke babak semifinal akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan akun Instagram resmi PRPN PKN STAN. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Bagian D, ketentuan khusus. 1. Zoom meeting. Tiap-tiap tim terdiri dari 3 orang, yaitu 1 ketua dan 2 anggota, yang mana setiap tim harus menyiapkan 3 device. 1 device utama untuk login ke sistem ujian daring, dan 2 device lain untuk mengikuti Zoom meeting. Setiap tim wajib menghidupkan kamera selama babak penyisihan berlangsung. Panitia tidak menerima alasan off-cam karena kendala apapun. Dengan ketentuan sebagai berikut. Kamera 1, yaitu kamera yang berasal dari device lain, misal smartphone atau laptop yang digunakan anggota timnya, yang bergabung pada Zoom. Kamera 1 wajib memperlihatkan wajah seluruh anggota tim dengan jelas dan seluruh aktivitas serta kondisi di sekeliling peserta. Kamera 2, kamera yang berasal dari device lain, misal smartphone, laptop yang digunakan anggota timnya, yang juga bergabung pada Zoom. Kamera 2 wajib memperlihatkan tampilan layar device utama dengan jelas. Peserta dilarang menggunakan virtual background, fitur background and effect, dan sejenisnya, baik pada kamera 1 maupun kamera 2. Jika dalam sesi pengerjaan berlangsung peserta mengalami kendala jaringan, sehingga kamera terpental dari Zoom, maka peserta diberikan waktu untuk mengondisikan dan rejoin Zoom maksimal 5 menit. Kondisi akibat kendala jaringan seperti yang disebutkan sebelumnya hanya ditoleransi sebanyak 1 kali. Jika terjadi lebih dari 1 kali, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dan tim akan didiskualifikasi. Format penamaan akun Zoom yaitu nomor urut peserta underscore nama tim underscore kamera 1 atau 2. Contoh format penamaan akun Zoom 01 underscore texters underscore kamera 1. Peserta yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan akan mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali. Jika pada peringatan ketiga tidak diindahkan,
tim tersebut akan langsung didiskualifikasi. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikut adalah contoh penempatan posisi device lain yang tadi telah disebutkan sebagai kamera 1. Jadi kamera 1 ini wajib memperlihatkan wajah seluruh anggota tim yang menyorot dari sisi depan peserta. Untuk penempatan kamera 2 bisa seperti yang terlihat di layar. Kamera 2 ini akan wajib memperlihatkan tampilan layar di device utama dengan jelas. Jadi ini POV-nya dari belakang peserta dan kalau dari gambar ini mungkin boleh sedikit agak jauh gitu ya. Yang penting layar laptopnya tetap terlihat dengan jelas. Nantinya di tampilan layar di zoom pengawasnya akan kurang lebih seperti ini dari dua kamera 1 dan kamera 2 tadi. Bagian 2, mekanisme penilaian. Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut. Jika soal benar, mendapatkan poin tambahan sebesar 4, dan jika soal dijawabnya dengan salah, maka akan mendapatkan pengurangan nilai poin sebesar 1. Jika peserta tidak menjawab soal sama sekali, maka pada soal tersebut tidak akan diberikan pengurangan poin atau 0. Bagian 3, ketentuan pemenang. Hanya 12 tim terbaik yang dapat masuk ke babak semifinal. 12 tim yang berhak masuk ke babak semifinal adalah 9 tim dengan nilai tertinggi se-Indonesia, ditambah dengan 3 tim dari perwakilan tiap-tiap regional. Apabila terjadi kejadian skor sama, tim yang lolos adalah tim dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Untuk urutan pertimbangan 1, dilihat dari jumlah benar terbanyak. Urutan pertimbangan 2 dilihat dari waktu pengumpulan jawaban tercepat, dan urutan pertimbangan ketiga dilihat dari total soal yang terjawab dengan ketentuan jika soal yang terjawab lebih sedikit, maka tim tersebut pemenangnya. Nilai yang diperoleh pada babak penyisihan tidak akan diakumulasikan dengan nilai pada babak berikutnya. Jika terdapat lebih dari 3 tim dalam satu sekolah yang masuk ke dalam 12 besar tim terbaik, maka tim yang dapat dinyatakan masuk ke dalam 12 besar hanyalah maksimal 3 tim dengan nilai tertinggi dari sekolah tersebut. Untuk memenuhi jumlah 12 besar tim terbaik, akan diambil dari tim yang berada pada peringkat di bawahnya, dan merupakan tim yang berasal dari sekolah yang berbeda. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk bagian E, yaitu ketentuan penggunaan aplikasi, dengan bagian 1, alamat website CAT, yaitu https://kemenq.go.id/cat. Untuk nomor 2, akun peserta, username dan password setiap tim akan dikirim melalui email ketua tim masing-masing dengan token simulasi 54321. Bagian 3 yaitu guidebook penggunaan CAT bisa diakses di standar.id/panduan KLC penyisihan STC. Hal-hal yang menjadi perhatian, terdapat beberapa perubahan dari ketentuan di handbook awal HSTC, diantaranya 1. Perubahan waktu pengerjaan babak penyisihan. Sebelumnya pada handbook tertulis bahwa soal babak penyisihan akan dikerjakan serentak mulai pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat dan berubah menjadi pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Perubahan ketentuan khusus penggunaan device peserta. Sebelumnya, pada handbook tertulis bahwa peserta wajib menyiapkan 2 device, dengan device utama digunakan untuk login aplikasi ujian daring sekaligus sebagai kamera 1. Berubah menjadi peserta wajib menyiapkan 3 device dengan ketentuan 1 device sebagai device utama untuk login aplikasi ujian daring. Jadi laptop yang digunakan untuk mengerjakan di KLC tadi itu tidak akan join Zoom-nya. Dan 2 device lain sebagai kamera 1 dan kamera 2 yang penempatannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kamera yang 1 dan kamera 2 ini ditempatkan di bagian depan dan belakang peserta dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. 3. Penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan pemenang poin ketiga. Sebelumnya, pada handbook tertulis bahwa apabila terdapat kejadian skor sama, maka tim yang lolos adalah tim dengan jumlah paling benar paling banyak dalam mengerjakan soal. Dan kami perjelas dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertimbangan 1, dilihat dari jumlah benar terbanyak. Pertimbangan 2, dilihat dari waktu pengumpulan tercepat. Pertimbangan 3, dilihat dari total soal yang terjawab dengan ketentuan. Jika soal yang terjawab lebih sedikit, maka tim tersebut adalah pemenangnya. 4. Ketentuan baru yang ditambahkan. Setiap tim harus berada dalam satu ruangan yang sama.
tim peserta dilarang untuk berada di tempat umum seperti kafe dan atau restoran. Jika dalam sesi pengerjaan berlangsung peserta mengalami kendala jaringan sehingga kamera terpental dari Zoom, maka peserta diberikan waktu untuk mengondisikan dan rejoin Zoom hanya sebanyak maksimal 5 menit. Kondisi akibat kendala jaringan seperti yang disebutkan sebelumnya ditoleransi hanya sebanyak 1 kali. Selebihnya akan dianggap sebagai pelanggaran dan tim akan didiskualifikasi. Segala tindakan peserta yang melanggar tata tertib seperti yang telah ditentukan pada technical meeting ini, maka peserta sekaligus timnya akan langsung didiskualifikasi. Berikut rundown babak penyisihan untuk HSTC 2024. Pertama, pukul 7 sampai dengan 8.00 WIB. Untuk waktu semua akan saya bacakan dalam waktu Indonesia bagian Barat. Mulai pukul 07.00 sampai 8.00 yaitu acara open gate yang mana nanti tautan Zoom-nya akan dikirimkan di grup WhatsApp. Pukul 08.00 sampai 8.05 yaitu sesi pembukaan oleh MC. Pukul 8.05 sampai 8.20 yaitu sesi sambutan oleh pihak internal dalam hal ini panitia. Pukul 08.20 sampai 8.35 yaitu sambutan oleh pihak eksternal dalam hal ini dari DJP. Pukul 08.35 sampai 8.40 yaitu sesi doa bersama yang akan dipimpin oleh MC. Pukul 8.40 sampai 9.00 yaitu acaranya para peserta pindah ke breakout room masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah disampaikan. Pukul 9.00 sampai 10.15 yaitu sesi pengerjaan soal. Pukul 10.15 sampai 10.20 peserta kembali ke main room Zoom. Pukul 10.20 sampai 10.25 yaitu ketentuan penyampaian informasi yang mengenai babak selanjutnya yang akan disampaikan oleh MC. Pukul 10.25 sampai 10.30 yaitu MC menutup acara. Baik, demikian pemaparan teknis lomba HSTC babak penyisihan. Acara berikutnya yaitu demonstrasi cara menggunakan aplikasi KLC. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Hmm. On cam nggak? Nggak usah lah ya. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi untuk login ke website KLC. Jadi harap pada teman-teman peserta untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan di pemaparan tadi, silahkan login ke web KLC, KLC2, KLC2 dot kemen, oh ya KLC2 .kemenkeu.go.id/cat/login. Ini ya. Nah, apabila sudah terlihat tampilan seperti ini, apabila sudah terlihat tampilan website seperti ini, kepada peserta silahkan memasukkan username dan password yang nanti kemudian akan dikirimkan melalui email ketua tim masing-masing. Sekali lagi, username dan password kemudian nanti akan dikirim melalui email ketua tim masing-masing. Oke, di sini saya akan mensimulasikan menggunakan akun panitia.
Kemudian untuk menjadi perhatian adalah kolom SSO Kemenkeu tidak perlu dicentang ya teman-teman ya. Kemudian langsung klik masuk. Nah, apabila login berhasil akan tampil halaman profil seperti ini. Kemudian silahkan klik lanjut. Dan untuk simulasi akan tampil daftar ujian yang berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 alias H-1 ujian. Kemudian tekan lihat. Dan kemudian akan tampil kart ujian simulasi HSTC. Pada hari H nanti akan muncul kart ujian ya teman-teman. Karena sekarang hanya simulasi, maka yang muncul hanyalah kart dari ujian simulasi HSTC. Kemudian diklik saja. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan kemudian pada halaman ini nanti akan muncul kolom untuk memasukkan token. Dan silahkan memasukkan token dan klik lanjut. Bentar. Kemudian halaman ujian nanti akan muncul apabila waktu ujian telah mulai. Di sini waktu ujian simulasi sendiri akan dimulai pada besok hari tanggal 16 Juni pukul 8 pagi ya teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul kolom insert token. Jadi token seperti yang telah disampaikan di paparan tadi, token untuk simulasi adalah 54321. Kemudian nanti ada tombol lanjut, silahkan dilanjut ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial dari penggunaan website KLC ini, cukup simpel. Jadi semoga teman-teman lancar pada pengerjaan dan nanti simulasinya akan dibuka sampai H-1 ujian ya teman-teman. Tanggal 21 Juni pukul 11 malam. Jadi pastikan teman-teman melakukan simulasi supaya pada hari H-nya nanti lancar dan tidak ada kendala. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian ada sedikit paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Rahman Wijaja selaku PLT Kepala Seksi Dukungan Penyuluhan Kasubit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Pajak kepada Bapak Dedi Rahman Wijaja. Kami silakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, selamat sore teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ini pesertanya berapa peserta, Mbak? Ada 461 peserta yang daftar, Pak. Oh gitu ya. Oke. Mohon maaf ini agak terlambat karena tadi ada kendala sebentar. Oke, terima kasih. Saya mewakili Pak Agus Budiarjo selaku Kepala Subdirektorat Penyuluhan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak yang mohon maaf berhalangan hadir karena alasan kesehatan. Saya hanya menyampaikan sambutan yang seharusnya disampaikan oleh Pak Agus, mungkin nanti bisa menjadi pegangan buat teman-teman sekalian. Jadi izinkan saya untuk membacakan sambutannya ya. Mungkin nggak terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, adik-adik SMA sederajat seluruh peserta kompetisi High School Tech Championship 2004 dari seluruh Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Kita masih diperkenankan untuk berkumpul dan hadir secara tatap muka pada kegiatan meeting ini walaupun secara online, nggak bisa bertatap langsung.
dalam keadaan sehat dan walafiat. Pajak selalu menjadi topik yang menarik karena pajak merupakan suatu unsur penting dalam perjalanan suatu bangsa. Kalau kita bicara tentang pajak sebagai bangsa, kita dihadapkan pada tanggung jawab bersama, bergotong royong, dan membangun bangsa. Saat ini pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan sektor pendidikan di Indonesia. Melalui pendapatan pajak, pemerintah mendapatkan dana untuk digunakan sebagai biaya untuk membangun dan mengelola infrastruktur pendidikan, membayar gaji guru dan pendidik, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pajak juga mendukung program peningkatan kualitas pendidikan seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan fasilitas belajar yang modern. Kemudian, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang unggul dan berdaya saing, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun atau 20% dari APBN 2024. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, menandakan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Jadi setiap tahun biaya untuk pendidikan selalu naik. Selain itu, pajak memiliki peran signifikan dalam mendukung pendidikan, pemahaman masyarakat tentang keterkaitan antara pembayaran pajak dan peningkatan kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Banyak yang belum sadar bahwa setiap rupiah pajak yang mereka bayar memiliki dampak langsung pada pengembangan sektor pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara luas tentang pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi langsung dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu rencana yang strategis, berkelanjutan, dan sistematis. DJP mempunyai rencana yang salah satunya yang dikedepankan adalah meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui program edukasi dan penghumasan yang efektif. Dalam program edukasi perpajakan yang efektif, DJP menargetkan untuk menjangkau tidak hanya wajib pajak yang sudah terdaftar, namun juga calon wajib pajak masa depan. Nah, ini yang kita lakukan saat ini merupakan bentuk dari suatu bentuk edukasi terhadap calon pajak di masa depan. Makanya kita bekerja sama dengan PKN STAN untuk melakukan kegiatan ini. Terus kemudian dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak di dunia pendidikan terhadap program edukasi kesadaran pajak yang dijalankan oleh DJP, diperlukan upaya kampanye yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan salah satunya dalam pelaksanaan kegiatan lomba tutur pajak dalam rangkaian Raya Pajak Nasional 2024 dengan berbagai jenis perlombaan untuk mahasiswa, siswa maupun masyarakat umum. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, akan pentingnya pajak bagi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Pak Agus Budiarjo ingin menyampaikan juga bahwa adik-adik sekalian adalah para generasi muda terbaik yang mewakili masing-masing sekolah untuk berlomba dalam High School Tax Championship 2024. Saya berharap adik-adik bukan hanya berlomba dan menjadi juara, tetapi juga sebagai generasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan suatu negara.
Nah, peran serta generasi muda antara lain yaitu generasi muda dapat menjadi agen perubahan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak. Kemudian mengedukasi teman sebaya dan komunitas tentang manfaat pajak bagi pembangunan negara. Terus, nah kalau nanti kita sudah ikut lomba, kita dapat menambah pengetahuan tentang pajak. Nah itu bisa disampaikan ke teman-teman sebaya maupun komunitas, teman sepermainan juga. Terus kemudian memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang terkait pajak. Nah saat ini kan pasti adik-adik memegang apa handphone dan menggunakan media sosial. Nah, ini juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi-informasi terkait berpajakan. Terus kemudian sebagai WP di masa depan, generasi muda dapat mulai membiasakan diri dengan kepatuhan pajak sejak dini. Ini termasuk memahami kewajiban perpajakan seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Kemudian menjadi contoh orang lain dalam hal kepatuhan pajak. Dan masih banyak peran lainnya. Terakhir, kami ucapkan selamat bertanding, tetap jaga sportivitas, integritas selama berlomba. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan meridhoi semua yang kita kerjakan. Selamat berlomba, selamat menjaga integritas, sportivitas, dan semoga menambah pengetahuan tentang perpajakan sebagai bekal di kemudian hari. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Terima kasih atas nama Bapak Agus Budiarjo, Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi dari 200 berapa? Mohon maaf tadi 461, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas paparan yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat memotivasi seluruh peserta yang akan bertanding dalam lomba ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan pembagian termin. Setiap termin dibuka 3 pertanyaan. Peserta diperkenankan untuk mulai menyampaikan pertanyaan setelah dipersilakan. Langsung saja kita buka termin pertama. Peserta dapat langsung raise hand. Oke, eh, baik. Terima kasih. Untuk dari Iconic Aura, dipersilakan buat open mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Saya izin bertanya tentang pertimbangan eh, pertimbangan pemenang nih ya di hal-hal yang menjadi perhatian. Nah, ini kan ada poin ketiga nih, Kak. Pertimbangan nomor 3, ini saya masih kurang menangkap nih maksudnya gimana. Jadi pertimbangan 3 ini dikatakan jika eh, tim dengan jumlah benar paling banyak. Nah, pertimbangan 3 ini dikatakan dilihat dari total soal yang terjawab dengan ketentuan jika soal yang terjawab lebih sedikit, maka tim tersebut pemenangnya. Nah, sedangkan di pertimbangan pertama itu dilihat dari jumlah benar terbanyak. Nah, jadi maksudnya tuh soal tersedikit tuh gimana, Kak? Kan kayak apa sedikit kontradiktif gitu ya. Yes, itu aja. Baik.
yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Aura Mutiara. Untuk sesi selanjutnya yaitu kepada Elvika. Kepada Elvika, saya persilakan. Baik Kak, izin bertanya. Sebetulnya saya ada dua pertanyaan ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai peletakan kamera Kak. Tadi disebutkan bahwasanya yang saya tangkap itu ada 3 kamera. Yang pertama itu untuk mengerjakan, yang kedua itu untuk sebagai pemosisian kita dalam mengerjakan di ruangan. Nah, itu maksudnya apakah satu kamera itu berarti kan misalkan kita mengerjakannya di HP dan satunya laptop itu untuk Zoom. Berarti itu kamera posisinya itu bagaimana? Dan untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai seperti tadi yang sudah sebelumnya ditanyakan yaitu tentang pemenang Kak. Itu pada poin kedua yaitu waktu tercepat. Apakah kita setelah misalkan kita sudah menyelesaikan waktu pengerjaan lebih cepat daripada yang lain, apakah kita harus raise hand atau lapor ke panitia atau dan lain sebagainya, atau tetap berada di ruangan sambil menunggu informasi selanjutnya? Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Gendis Wahyu Atika, saya persilakan. Terima kasih Kak kesempatannya, izinkan saya untuk bertanya. Di sini saya terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ya ini mengenai penggunaan kostum atau kita diwajibkan untuk menggunakan seragam saat babak penyisian atau bagaimana. Dan yang kedua adalah untuk token. Token yang dijelaskan tadi itu yang 54321 itu untuk babak simulasi atau untuk babak penyisian juga ya Kak. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Oke, untuk termin pertama itu kita tutup dulu ya, dan akan langsung dijawab dulu. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Yes, Kak. Baik, untuk pertanyaan pertama dari tim Iconic, bagaimana pertimbangan pemenang pada poin ketiga? Karena di situ tertulis bahwa eh, untuk poin dengan jawaban sedikit itu akan lebih kami loloskan dibanding dengan jawaban yang banyak. Jadi bukan kontradiktif antara poin ke-1 dengan poin ketiga. Poin ke-1 itu dijelaskan bahwa soal dengan jumlah soal terbanyak itu jumlah benarnya terbanyak itu akan lolos, itu pertimbangan pertama. Di pertimbangan ketiga itu tertulis dengan jumlah soal ter soal jumlah soal sedikit yang akan lolos. Jadi kalau di pertimbangan pertama dengan jumlah benar banyak itu pasti peserta menjawabnya dengan lebih efisien dibanding dengan jumlah soal yang sedikit. Lalu untuk pertimbangan yang ketiga, dengan jumlah benar sedikit, itu kami anggap bahwa jika dari skor yang sama tetapi jumlah benarnya sedikit, itu peserta lebih banyak menjawab pada kategori soal hot. Makanya jumlah benar yang sedikit itu yang kami pilih. Jadi kan setiap kategori soal itu memiliki poinnya masing-masing. Nah, untuk poin hot itu akan lebih kami pertimbangkan dibanding dengan kategori soal-soal sebelumnya. Apakah bisa dipahami? Jadi maksudnya itu kita nanti akan diberi esai gitu Kakak atau bagaimana ya Kak? Jadi soal sedikit itu maksudnya eh, bagaimana Kak? Lebih ke situ sih maksudnya yang sedikit itu bagaimana Kak? Baik, jadi sudah dijelaskan dalam handbook, itu seluruh soal adalah pilihan ganda. Namun ada kategorinya masing-masing, kategori hot, easy, hot, medium, dan easy. Nah, untuk setiap kategori itu nanti akan ada poinnya masing-masing. Hal tersebut berlaku pada kondisi skor yang sama. Apakah sudah bisa dipahami?
Baik, untuk selanjutnya kepada tim grid, penempatan kamera. Bagaimana untuk penempatan kamera? Untuk penempatan kamera tadi sudah dijelaskan bahwa kamera pertama itu ditempatkan di posisi depan dengan memperlihatkan seluruh wajah anggota tim dan kondisi sekitar. Adapun untuk kamera kedua itu ditempatkan di belakang tim dengan memperlihatkan device yang digunakan. Hal ini kami hanya menyarankan, hanya mendukung untuk penggunaan device berupa laptop, bukan handphone. Dan website juga tidak bisa login menggunakan handphone, harus menggunakan device. Apakah sudah bisa diterima, tim grid? Izin bertanya kembali, Kak. Berarti yang pos 1 itu yang posisi kamera 1 dan 2 itu seperti yang dicontohkan tadi, dan yang satunya tuh untuk pengerjaan seperti itu, Kak. Bukan. Jadi begini, setiap tim harus menyiapkan 3 device berupa laptop. Nah, satu device itu untuk fokus mengerjakan soal yang login menggunakan aplikasi Tiles itu. Nah, satunya lagi ditempatkan di posisi depan. Dan itu join Zoom. Satunya ditempatkan di posisi belakang, itu juga join Zoom. Namun, untuk satu device yang fokus digunakan untuk mengerjakan soal, itu tidak perlu join Zoom. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Gendis, penggunaan kostum atau dress code bagaimana saat pelaksanaan lomba? Jadi, saat pelaksanaan babak penyisihan, seluruh tim dibebaskan untuk menggunakan dress code, asalkan bebas, rapi, dan sopan. Jadi, boleh menggunakan dress code dari seragam sekolah masing-masing atau menggunakan pakaian bebas, yang penting rapi dan sopan. Apakah bisa dipahami? Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan buka termin kedua. Tapi sebelum itu saya izin mengingatkan, jikalau ada pertanyaan silakan raise hand karena takutnya tidak terbaca di chat. Dan semua itu bakal akan dapat sesi pertanyaan masing-masing. Jadi dimohon untuk teman-teman semuanya jika ada pertanyaan untuk raise hand. Oke, saya persilakan kepada tim Fantastic Tree. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah untuk soal yang diujikan nanti hanya terkait ketentuan umum materi seperti yang sudah diberikan, jadi tidak membahas hingga teknis dan implementasi di lapangan? Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada tim Fiscal Warrior, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaannya, apakah dua device Zoom untuk kamera dengan arah yang berbeda harus menggunakan satu akun dengan nama ketua atau boleh yang lain? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk kepada tim Tex Heroes, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya Kak, untuk simulasi besok itu harus mulai on-camnya atau gimana? Untuk simulasi besok itu harus semua anggota juga ikut atau diwakili dan untuk kameranya udah langsung diposisikan atau gimana? Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijawab langsung sama panitia yang bertugas. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari tim Fantasti, bisa ke slide ketentuan umum. Mekanisme perlombaan tadi yang ada keterangan ketentuan umum pada mekanisme lomba. Oke, di sini pertanyaannya terkait dengan soal-soal yang nantinya akan dikeluarkan. Next lagi. Baik,
tertulis bahwa materi perlombaan meliputi pengantar perpajakan berupa KUP, PPH, PPN, dan PBB, pengantar kepabeanan dan cukai, pengantar pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang dimaksud materi perlombaan ini bukan hanya sekedar teori, atau apakah ini akan membedakan nanti apakah yang dimunculkan hanya teorinya saja atau implementasi di lapangan juga dimunculkan. Nah, hal tersebut lebih baik seluruh tim mempersiapkan penguasaan materinya dengan matang, baik teori-teori yang berada dalam materi ini atau teori-teori yang berada dalam implementasi di lapangan. Entah itu dengan pembaruannya atau hal-hal yang lain. Jadi, setiap tim diperkenankan untuk menyiapkannya semaksimal mungkin. Apakah dapat diterima? Tim Fantastik, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan kedua. Mohon untuk diulang. Untuk tim yang menanyakan kedua, tadi mohon untuk diulang. Kak, jadi apakah dua device Zoom untuk kamera dengan area yang berbeda harus menggunakan satu akun dengan nama ketua? Baik, izin menjawab. Untuk device tim yang digunakan kamera, itu dua akun Zoom. Memang dua akun Zoom, namun namanya itu sesuai dengan format ke ketentuan Zoom. Tolong slide digeser ke ketentuan Zoom. Kepada panitia operator, harap menggeser ke ketentuan Zoom. Baik, di sini tertulis bahwa setiap tim harus menyiapkan 3 device, di mana satu untuk mengerjakan soal, fokus hanya untuk mengerjakan soal tanpa join Zoom, dan 2 device untuk kamera. Nah, akun yang digunakan di 2 device itu bisa menggunakan 2 akun Zoom tim yang join di Zoom. Jadi nanti akan ada 2 username atau 2 nama dengan format yang telah ditentukan di sini. Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, berkaitan dengan simulasi, apakah harus semua anggota atau bagaimana, dan kameranya juga apakah sudah disimulasikan atau tidak. Jadi, untuk simulasi, itu hanya simulasi akun aplikasi ujian daring. Jadi untuk simulasi itu hanya pada aplikasi yang digunakan untuk ujian daring yang akan teman-teman akses. Bukan pada bagaimana penempatan kamera atau join Zoom yang lain. Teman-teman hanya fokus ke pengerjaan soal pada website yang telah ditulis di PPT Zoom ini. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ini termin ketiga. Nah, buat teman-teman yang udah bertanya, mohon untuk raise hand-nya diturunkan ya. Oke, yang selanjutnya kepada tim Trio Nation, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Mohon izin untuk bertanya. Jadi di sini memang sudah tertera di ketentuan yang sudah diberikan bahwasannya peserta itu harus berada dalam satu ruangan. Namun di sini seperti yang sudah dibahas di grup, Kak, bahwasannya kami ini anak asrama yang sudah pulang dan akan kembali ke asrama dan berkumpul itu di bulan depan. Jadi bagaimana itu Kak solusinya? Apakah bisa jika kita mengerjakannya sendiri-sendiri namun tetap menggunakan device
ketentuan device yang sudah diberikan. Namun akan ada tambahan di mana kita akan melakukan Zoom meeting bersama-sama. Kami bertiga akan tetap mengikuti Zoom meetingnya gitu Kak. Tapi ada 2 device yang tetap mengawasi kita walaupun sendiri-sendiri itu Kak. Atau bagaimana Kak solusinya Kak? Terima kasih. Jadi udah nggak usah dipikirin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim Bismillah, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak untuk waktu yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, eh, apakah soal simulasinya bisa dibuka berkali-kali? Karena dari kita, anggota tim pasti berkali-kali membuka gimana sih? Soalnya untuk yang kedua, apakah boleh menggunakan kalkulator? Kemudian kalkulator jenis apa yang jika diperbolehkan? Kalkulator jenis apa yang diperbolehkan? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Take as Winner. Kepada Take as Winner, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kepada tim Take as Winner, saya silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya, untuk di daerah Sumatera saat ini sering mati lampu, Kak. Jadi apakah ada ujian susulan? Karena jika mati lampu, jaringannya hilang dan WiFi pun tidak ada. Jadi bagaimana itu solusinya, Kak? Apakah ada ujian susulan atau tidak? Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya akan langsung dijawab kepada panitia yang bertugas. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk slide PPT, mohon digeser ke poin B. Mohon maaf kepada panitia operator untuk menggeser slide PPT ke poin B. Baik. Kepada tim Trio Nation, bagaimana jika anggota tim berada di tempat yang berbeda? Di sini ketentuan kami bahwa setiap tim harus berada dalam satu ruangan yang sama dan ruangan tersebut tidak boleh berada di tempat umum seperti kafe dan atau restoran. Adapun jika ada anggota tim yang berhalangan mengikuti babak penyisihan, tim tersebut tetap diperkenankan mengikuti babak penyisihan dengan sisa anggota yang tersedia. Jadi, jika memang seluruh anggota tim itu tersebar di beberapa daerah, itu menjadi konsekuensi tim masing-masing untuk mengerjakan babak penyisihan ini sendiri secara mandiri. Kami panitia tidak memperkenankan untuk Zoom dan atau tambahan device lainnya. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Terima kasih Kak. Berarti ini harus dikerjakan secara mandiri, walaupun grup jadi akan dikerjakan oleh satu orang gitu Kak. Betul, walaupun grup dikerjakan satu orang. Kenapa? Karena hal itu menjadi konsekuensi tim masing-masing. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari tim Bismillah, apakah soal simulasi bisa dibuka berkali-kali? Untuk soal simulasi, setelah teman-teman mengklik submit atau mengirim jawaban, itu sudah tidak bisa diulang kembali. Jadi kesimpulannya, soal simulasi hanya dapat dikerjakan atau hanya dapat diakses sekali saja dalam waktu yang telah ditentukan.
Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Kemudian untuk kalkulatornya? Baik. Untuk kalkulator sendiri, kami hanya memperkenalkan kalkulator yang berbentuk fisik, baik itu model saintifik atau dagang. Kami tidak memperkenalkan kalkulator menggunakan perangkat seperti handphone atau teknologi lainnya. Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Bisa sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari tim yang berasal dari Sumatera, bagaimana jika di beberapa pilihan terjadi kendala jaringan karena sudah sering mati listrik di sana? Di sini, pada ketentuan dan peraturan umum poin kedua, setiap peserta harus memastikan jaringan dalam keadaan bagus. Bila perlu, sediakan cadangan kuota untuk berjaga-jaga apabila terjadi kendala jaringan. Panitia tidak menerima keluhan mengenai masalah jaringan. Jadi, apapun kondisi yang terjadi di sana menjadi konsekuensi dari tim masing-masing. Kami tidak mengadakan tes atau pengerjaan soal susulan. Karena hal ini pun kompetisi, bukan sekedar ujian biasa. Jadi tidak ada susulannya. Terima kasih. Apakah bisa Berarti diterima? kami tinggal pasrah ya, Kak? Untuk itu sendiri kembali menjadi konsekuensi dari tim masing-masing. Apakah bisa diterima? Oke, selanjutnya yaitu termin keempat kepada tim SMK Jateng. Saya persilakan. Maaf, buat teman-teman semuanya. KKMC suaranya tidak ada. Baik, untuk teman-teman semuanya yang belum disuruh untuk on mic, mohon untuk di-mute. Dan kepada tim SMKN Jateng, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oh, Baik, apakah Oke, mungkin karena dari SMKN Jateng belum dapat connecting audio, saya gantikan dulu untuk kepada tim Golden Girls. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mau bertanya, untuk username dan password akun untuk simulasi itu akan dikirim kapan ya, Kak? Terima kasih. Bisa kamu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada tim AMW Team, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Kak, terima kasih. Saya izin bertanya, apakah jawaban pada babak penyisihan nanti akan tersubmit sendiri atau submit otomatis jika waktu sudah habis? Atau jika waktunya sudah habis dan belum sempat untuk menekan tombol submit, apakah jawaban akan hilang atau didiskualifikasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sekali lagi memberikan kesempatan kepada tim dari
SMKN Jateng tadi, karena audionya belum tersambungkan. Silakan untuk mengajukan sekali lagi pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Karena sepertinya dari SMKN Jateng belum memberikan pertanyaan, sesi selanjutnya itu aku berikan kepada tim Pinanditax, kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Eh, di sini saya akan mengajukan dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya. Tadi kan dikatakan bahwa selama pekerjaan itu diperbolehkan menggunakan kalkulator. Nah, apakah hal ini juga berlaku bahwa penggunaan kertas kosong untuk hitung-hitungan itu juga diperbolehkan atau tidak? Dan untuk pertanyaan yang kedua, untuk nomor urut peserta itu apakah akan dibagikan melalui akun email ketua tim atau mungkin akan dibagikan di grup WhatsApp dan kapan? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan langsung dijawab kepada panitia. Kepada panitia, saya persilakan. Baik, izin menjawab. Pertanyaan pertama terkait dengan username dan password untuk pengerjaan soal. Username dan password itu akan dikirim kemudian dan diinformasikan oleh RLO apabila sudah dikirim. Untuk username dan passwordnya itu dikirim melalui email ketua tim masing-masing. Harap untuk ditunggu saja. Yang pastinya tidak akan melebihi dari batas waktu pengerjaan. Baik, Kak. Apakah Terima kasih bisa banyak. diterima? Bisa, Kak. Terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya dari tim AMW, terkait dengan submit jawaban itu bagaimana? Apabila tim tidak mengklik submit, apakah jawaban akan otomatis tersimpan? Ya, hal tersebut sudah jelas tertulis dalam PowerPoint bahwa pengerjaan soal hanya dalam waktu 75 menit. Adapun jika dalam waktu 75 menit itu tim belum menyelesaikan soal, maka jawaban akan otomatis tersimpan dan terkirim lalu terekam hasilnya ke sistem. Terima kasih. Apakah dapat diterima? Baik, Kak. Terima kasih. Baik. Lalu dari tim Pinanditex, selama pengerjaan tadi diperbolehkan menggunakan kalkulator. Apakah penggunaan kertas kosong juga diperbolehkan? Ya, untuk penggunaan kertas kosong sebagai bahan oret-oretan diperbolehkan, tetapi untuk kertas kosongnya sendiri sebelumnya akan dicek oleh pengawas sebelum mulai pengerjaan. Jadi, teman-teman dipastikan kertas tersebut benar-benar kosong. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima, Kak. Dan untuk nomor urut pesertanya, Baik. Untuk nomor urut peserta, itu juga akan sekaligus dikirim melalui email ketua masing-masing beserta dengan username dan password. baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Oke, untuk Saya kembalikan ke selanjutnya MC. kepada dari mohon maaf, kepada SMA N13 Kabupaten, aku persilakan. Mohon maaf sekali lagi kepada SMA N3 Kabupaten Tangerang, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih.
Oke, mungkin karena dia belum dapat mengajukan pertanyaan, selanjutnya akan aku kasih ke tim Cendrawasih. Kepada tim Cendrawasih, saya akan. Izin bertanya, Kak. Ini ya nanti pas pengerjaan soalnya di hari lombanya itu eh, perangkat satu sama perangkat duanya yang buat Zoom itu on mic atau enggak ya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kepada tim Pohon Asem, saya persilakan. Sekali lagi, untuk tim dari Pohon Asem dapat mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Halo Kak, izin bertanya, perihal pengerjaan soalnya itu nanti kan dari kriterianya ada esai, medium, sama HOTS. Sedangkan di di apa ya, di Juknis itu semisal kita menjawab eh, eh, kalau benar itu kan poinnya 4, kalau salah satu, kalau enggak 0. Nah, kita tahu medium esai sama eh eh oh Kita tahu kalau misalnya apakah nanti pertanyaan yang hotsnya itu akan mendapatkan poin yang lebih atau tidak, dan kalaupun mendapatkan poin yang lebih, uh, apakah kira-kira berapa estimasi poin yang akan didapatkan dari soal isi, medium, sama hotsnya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim Boya, saya sekali lagi untuk dari tim Boya, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, karena tim Boya belum dapat mengajukan pertanyaannya, aku serahkan kepada tim Paramana Samanika. Kepada tim Paramana Samanika, saya persilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya adalah, kan itu nanti lombanya itu tanggal 22 Juni kan. Nah itu hari bagi rapot. Misalnya kita nih kerjanya di perpustakaan. Nah kan itu hari sekolah kan. Siapa tahu menjaga perusahaan ini pengen cepat pulang, jadi perusahaan ini ditutup dan kita misalnya pindah tempat, misalnya pindahnya ke rumah, dan itu otomatis pas perpindahan itu kita harus matiin kamera dong. Nah itu bakal ditoleransi apa enggak? Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kepada panitia yang bertugas, silakan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, mohon diulang. Untuk tim pada termin ini yang mengajukan pertanyaan pertama, mohon untuk diulang. Izin menjawab lagi. Nanti pas hari lombanya kan ada dua perangkat kan. Dua perangkat itu kan buat Zoom. Nah, buat Zoom-nya itu kita on mic atau enggak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk device yang join Zoom itu tidak perlu on mic apabila tidak ada hal yang ingin disampaikan. Tetapi jika sebelum pengerjaan soal atau teman-teman masih belum masuk ke breakout room, mau izin ke belakang atau bagaimana, atau ada hal yang memang ingin disampaikan, boleh disampaikan dulu, asal batasnya sebelum pengerjaan soal.
Ketika sudah mengerjakan soal, teman-teman tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Berikutnya, terkait dengan ketentuan penilaian, mohon untuk slide digeser ke ketentuan mekanisme penilaian. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Eh, dalam soal itu ada kategori hot, medium, dan easy. Untuk mekanisme penilaiannya, apabila benar akan mendapatkan poin 4, apabila salah akan -1, dan apabila tidak menjawab akan -0. Adapun untuk ketentuan pemenang, ini diambil dari 9 tim dengan nilai tertinggi se-Indonesia ditambah dengan 3 tim dari perwakilan tiap-tiap regional. Nah, apabila terdapat kejadian skor sama, di sini dalam kondisi urutan ke-9 dan 10 nilai tertinggi se-Indonesia itu sama. Misal, sama-sama urutannya mendapat skor 399. Nah, jika terjadi posisi demikian, maka pertimbangan ini baru akan digunakan. Pertimbangan pertama dilihat dari jumlah benar terbanyak. Jika masih sama, maka dilihat dari waktu pengumpulan jawaban tercepat. Jika masih sama lagi, dilihat dari total soal yang terjawab dengan ketentuan jika soal yang terjawab lebih sedikit, maka tim tersebut pemenangnya. Nah, untuk pertimbangan ketiga, ini seperti yang sudah dijawab sebelumnya. Akan ada pertimbangan poin dari kategori hot, medium, dan easy. Tapi, kembali hanya berlaku apabila kejadian skor sama pada posisi ke-9 dan ke-10. Tim dengan nilai tertinggi se-Indonesia. Begitu juga berlaku dengan 3 tim dari perwakilan tiap-tiap regional. Apakah bisa dipahami dan diterima? Kepada tim pohon asem, apakah bisa dipahami dan diterima? Begitupun dengan tim yang lain, terkait dengan penilaian dan ketentuan pemenang ini, apakah bisa dipahami dan diterima? Bisa, terima kasih. Sangat jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, mohon untuk diulang. Terkait dengan pertanyaan ketiga, mohon untuk diulangi. Oh iya, baik Kak. Jadi kan tanggal 22 itu bagi rapot kan, 22 Juni. Kebetulan hari itu juga bawa penyisihannya. Nah, kan itu hari terakhir sekolah juga. Biasanya kan kita emang pulangnya lebih cepat. Dan misal itu lombanya kan jam 9 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya tuh waktu Indonesia Tengah, jadi jam 10. Nah, jam 10 itu misalnya kita awalnya nih udah di perpustakaan. Dan petugas perusahaan ini mau pulang, jadi kita otomatis harus pindah tempat dong. Misalnya kita mau pindah tempat ke rumah. Nah, eh, kan pindah tempat ke rumah itu butuh perjalanan yang cukup panjang. Jadi kita harus matiin kamera dan lain sebagainya dulu. Itu apakah bisa ditoleransi atau gimana Kak? Itu aja. Terima kasih. Baik, izin memastikan apakah ini dalam waktu pengerjaan soal? Iya, iya. Baik, untuk itu, kami sudah memiliki ketentuan seperti yang disampaikan tadi, bahwa setiap tim harus berada dalam satu tempat yang sama dan tidak boleh berada di tempat umum
seperti kafe atau restoran. Nah, terkait dengan masalah tadi, tim harus bisa memilih kondisi tempat yang benar-benar memungkinkan dalam waktu 75 menit itu aman, tidak terganggu oleh apapun. Jika akan dikerjakan langsung di rumah, itu sangat diperbolehkan. Apakah bisa diterima? Baik, Kak, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, dikerjakan di rumah saja, satu tim itu kumpul di satu rumah, dengan memastikan kondisi jaringan sangat baik. Terima kasih. Selanjutnya, Oke, boleh termin selanjutnya. dibuka pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibuka termin ini juga sebanyak 3. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan tapi raise hand-nya belum diturunkan, mohon untuk diturunkan. Dan buat teman-teman yang bertanya di chat, silakan raise hand karena takutnya chatnya nggak terbaca. Oke, langsung aja kepada tim Standards. Oke, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Kak. Izin bertanya, kalau misalnya waktu simulasi itu yang ikut harus semua anggota atau cukup diwakilkan aja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada tim Nawasena Abiramana, aku persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Kak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan untuk satu tim itu kumpul di satu ruangan. Nah, di ruangan itu Kak, itu tuh apakah harus ruangan kosong, tidak boleh ada satu orang atau boleh ada orang lain di situ? Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir kepada tim hijauan. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya terkait tentang didiskualifikasi dari misalkan ada yang melanggar aturan, itu didiskualifikasinya secara langsung pas kita pengerjaan atau gimana caranya panitia ini bisa mengetahui bahwa ada pelanggaran aturan misalkan kayak nyontek atau segala macam. Nah, itu tuh didiskualifikasinya pas penilaian atau setelah mengerjakan soal langsung atau pas penilaian di akhir pas panitia sedang menilai gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, terkait dengan simulasi, tadi sudah dijelaskan bahwa simulasi dapat dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Adapun untuk simulasi, itu seperti babak penyisihan, hanya satu akun untuk satu tim. Jadi hanya satu device yang dapat login ke akun tersebut. Dan bagaimana pengerjaannya? Apakah seluruh tim mengerjakan? Ya itu boleh-boleh saja seluruh tim mengerjakan, tapi tetap satu tim, satu akun, dan hanya dapat diakses menggunakan satu device. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua terkait dengan ruang ujian. Ruang ujian di sini, untuk satu tim, itu harus kumpul di satu ruangan. Adapun hal ini tidak diperkenankan dalam ruangan umum seperti kafe atau restoran. Lalu, apakah jika ada orang lain itu boleh atau tidak, atau harus benar-benar kosong? Selayaknya ujian, itu hanya ada peserta ujian. Begitupun dengan ini, hanya ada peserta lomba. Jadi, di dalam ruangan itu harus benar-benar clear dari akses orang lain, apalagi seperti guru dan yang lainnya. Jika hal ini dikerjakan di rumah, lalu misal nanti tiba-tiba ada anggota keluarga yang masuk atau bagaimana, hal tersebut masih kami toleransi asal tidak ada interaksi dengan peserta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misal memang lewat, ya hanya benar-benar lewat. Jika ada indikasi
kecurangan atau hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka hal tersebut akan langsung didiskualifikasi seperti yang tertulis. Apakah bisa diterima? Baik, Kak. Terima kasih. Bisa diterima. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan mekanisme diskualifikasi itu bagaimana? Eh, untuk slide boleh digeser ke selanjutnya, yang kamera pengawas. Baik, beginilah tampilan layar dalam Zoom pengawas. Jadi terlihat jelas bagaimana kondisi di ruangan tersebut untuk kamera 1 dan 2. Nah, jika ada tindakan yang tidak sesuai, akan mendapat peringatan dari pengawas sebanyak 3 kali. Jadi nanti pengawas akan langsung mute mikrofonnya, akan langsung menyampaikan bahwa misal tim A melakukan pelanggaran. Peringatan pertama diberikan kepada tim A harap membenarkan kamera 1 misal. Nah, lalu tim A tidak membenarkan nih kameranya, ditegur lagi. Peringatan kedua diberikan kepada tim A harap membenarkan kamera 1. Nah, jika masih belum diindahkan, maka dapat peringatan ketiga. Harap menjadi perhatian, peringatan terakhir kepada tim A untuk membenarkan kamera 1. Jika masih tidak ada perubahan dari tim A tersebut, maka tim akan langsung didiskualifikasi di tempat pada saat pengerjaan. Dan akan di-kick dari Zoom itu. Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih. Memperjelas bagaimana pengawas mengawasi ya di sini. Jadi nanti setiap tim akan mendapatkan breakout room masing-masing, di mana breakout room tersebut terdapat pengawas. Nah, sebelum pengerjaan soal, tadi terdapat keliling ruangan dengan memutar kamera 360 derajat mengelilingi seluruh ruangan yang digunakan itu. Lalu penempatan posisi kamera depan dan belakang juga wajib seperti yang ada dalam PowerPoint technical meeting ini. Dan kamera sama sekali tidak diperkenankan untuk di-off-kan. Apakah bisa dipahami? Kalau tiba-tiba HP-nya mati sendiri gimana, Kak? HP-nya mati dalam keadaan baterai habis atau bagaimana? Kayak kalau kelamaan nge-zoom tiba-tiba mati gitu, Kak. Untuk itu, peserta diharapkan benar-benar memaksimalkan seluruh perangkat yang dibutuhkan ya dalam keadaan baik. Jika HP-nya mati, itu kan eh, nggak mungkin dua-duanya mati kan. Nah, nanti dari salah satu akan ada peringatan panitia. Misal nih, kamera 1 mati, kamera 2 hidup. Nah, nanti dari kamera 2, panitia akan memberikan teguran untuk kamera 1 diaktifkan. Nah, dalam posisi itu, peserta selama 5 menit untuk mengondisikan itu. Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk termin terakhir, disilakan. Oke, baik, terima kasih.
Sebelumnya maaf ya teman-teman, ini karena kita keterbatasan waktunya, jadi kita buka buat termin terakhir. Nah, buat teman-teman yang belum ada kesempatan buat bertanya, pertanyaannya tuh dapat langsung via WhatsApp, grup WhatsApp kita, jadi bisa langsung ditanyakan di situ. Jadi nanti buat teman-teman panitianya dapat langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, selanjutnya kepada Starside, aku persilakan buat mengajukan pertanyaannya. Baik, Kak, terima kasih. Jadi, dari pihak panitia itu salah dalam menuliskan nama ketua tim di bukti pendaftaran. Nah, apakah itu akan berpengaruh atau nantinya akan ada perbaikan dan dikirim ke email? Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada tim sajak, aku persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya izin bertanya. Jadi tadi disebutkan ada sebuah simulasi yang berisi beberapa soal. Nah, pertanyaan saya, apakah soal ini akan isi oleh panitia seperti pengantar perpajanan dan cukai dan lain sebagainya? Jelas, bisa tolong diulang? Untuk simulasi sendiri kan ada beberapa soal ya, Kak. Untuk pertanyaannya, apakah itu nanti merujuk ke beberapa kisi-kisi yang dirujukan oleh panitia seperti pengantar perpajakan, kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya? Siapa menjadi banding? Oke, baik, terima kasih. Untuk yang bertanya terakhir itu kepada tim Trio Maut, aku persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Buat teman-teman yang belum mengajukan pertanyaan, silakan di mute dulu mic-nya ya. Makasih. Mohon maaf Kak, untuk grup Trio Maut sudah terjawab pertanyaannya. Bisa diberikan saja pertanyaan kepada kelompok lain. Terima kasih. Tadi. Jangan zoom aja. Oke, maaf sebelumnya buat tim 3 jenis Mansapa, kalau belum berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan, silakan di-mute terlebih dahulu mic-nya. Oke, selanjutnya akan aku persilakan dari tim Bravana untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, kepada MC, apakah pertanyaan ketiga sudah disampaikan? Karena di sini tidak mendengar apapun. Maaf sebelumnya, tadi dari tim Bravana itu udah mengajukan pertanyaan atau belum ya? Soalnya di aku belum terdengar suaranya. Terima kasih. Bisa dialihkan ke tim lain yang masih raise hand. Oke, selanjutnya aku persilakan dari tim Ponik untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya, untuk passwordnya itu kan dapat dari email kan? Nah,
passwordnya itu tuh yang mana? Karena saya mencoba semuanya tidak bisa untuk memasuki passwordnya. Terima kasih. Oke, langsung aja kepada panitia yang bertugas untuk dapat menjawab pertanyaan. Ini jam berapa, Kak? Terima kasih untuk pertanyaan pertama terkait dengan terkait dengan akun simulasi. Dan panitia tadi salah menuliskan nama ketua tim pada bukti pendaftaran. Lalu apakah dikirim kemana? Intinya, terkait dengan username dan password itu akan dikirim melalui email yang digunakan untuk mendaftar. Entah itu emailnya si ketua tim atau emailnya si anggota tim, tapi pastinya hanya akan dikirim melalui email yang digunakan untuk mendaftar. Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, simulasi itu kan ada beberapa soal. Lalu apakah soalnya akan merujuk ke kisi-kisi terkait dengan babak penyisian ini? Untuk soal simulasi, benar-benar murni hanya soal simulasi. Entah itu nanti materinya akan berkaitan dengan materi yang akan dikeluarkan di bawah penyisihan, tetapi soal simulasi itu benar-benar murni simulasi. Kami tidak memberikan clue apapun melalui simulasi ini. Apakah bisa diterima? Iya bisa, Kak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan terakhir terkait dengan password. Password itu belum kami kirimkan. Akan dikirimkan kemudian melalui email yang digunakan untuk mendaftar. Jadi memang passwordnya itu belum dikirim. Password dan username itu belum dikirim. Apakah bisa diterima? Eh, Berarti tokennya yang sudah dikirim itu ya? Yang dari email. Iya, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih. Karena ini pertanyaan terakhir, waktu sepenuhnya saya kembalikan ke MC. Oke, baik, terima kasih. Berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti berakhir juga rangkaian dari technical meeting pertama. Oke, buat teman-teman semuanya yang belum dapat secara langsung mengajukan pertanyaan, kalian bisa dapat langsung mengajukan via WhatsApp. Dan buat teman-teman yang di remove dari grup dapat melakukan konfirmasi kepada kontak person di handbook. Oke, karena udah berakhir nih, semoga lomba STC babak penyisihannya dapat berjalan sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan room Zoom meeting ini, diharapkan seluruh peserta dapat on-cam untuk pengambilan dokumentasi. Nah, buat gayanya sendiri kan karena kita HSTC nih, jadi kita gayanya kayak gini ya, gitu. Buat teman-teman semuanya, mohon untuk on-cam terlebih dahulu untuk proses dokumentasi. Terima kasih. Oke, maaf banget. Ternyata aku bilangnya tadi mute. Jadi, karena berakhirnya sesi tanya jawab ini, berarti berakhirnya juga rangkaian technical meeting pada hari ini. Nah, persiapan babak penyisihan. Semoga lomba HSTC babak penyisihannya dapat berjalan sesuai dengan yang telah dipersiapkan. Nah, sebelum kita meninggalkan Zoom meeting, diharapkan seluruh peserta dapat on-cam untuk pengambilan dokumentasi. Nah, untuk gayanya sendiri tuh kayak gini ya, teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya yang belum dapat mengajukan pertanyaan, kalian dapat langsung mengajukan pertanyaannya via WhatsApp. Dan buat teman-teman tadi yang merasa di-remove dari WhatsApp, dapat langsung konfirmasi ke kontak person di handnya. Kasih, jangan lupa kayak gini ya, teman-teman. Oke, untuk slide satu, satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Dan slide terakhir, satu, dua,
3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya buat hadir dalam technical meeting pada hari ini. Semoga eh, ke Zoom meeting ini selamat berjuang dan semoga berhasil. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima Thank kasih. you, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Ya, oke.